Konnichiwa minasan. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang kelas pertama kita, yaitu kelas pengantar bahasa Jepang sebelum kita memasuki materi yang lebih inti. Nah, kita akan mengenal nih bahasa Jepang tuh sekiranya kayak apa sih? Mengintip sedikit ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan aja. Nah, kita di sini bakal belajar dari awal, tapi ini hanya untuk pengantar saja teman-teman. Biar teman-teman tuh sedikit ada gambaran nih, nanti kita belajarnya gimana. Nah, kadang tuh banyak kayak dari teman-teman yang tanya, Kak, perbedaan hiragana sama katakana apa? Nah, kita bakal menjawab hal tersebut di sini. Nah, yang pertama kita bakal mengulik nih judulnya. Ini adalah ada 3 kanji. Ini kanji ni, ini hon, ini go. Artinya apa sih, Kak? Nah, gabungan dari 2 kanji ini artinya adalah Nihon atau Jepang. Sementara ini adalah kanji bahasa go. Jadi kalau disebut Nihon go, itu artinya bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ini kanji Jepang ya teman-teman. Kalau teman-teman penasaran kanjinya bahasa Jepang tuh apa sih ini dia? Oke, next kita bakal introduction dulu. Nah, budaya Jepang semakin populer di kalangan mahasiswa di Indonesia. Mulai dari anime, manga, musik, hingga film. Banyak aspek budaya Jepang yang menarik perhatian generasi muda. Keinginan untuk memahami lebih dalam tentang budaya tersebut pun mendorong banyak orang untuk belajar bahasa Jepang. Ya, tentu aja kehadiran teman sekarang menonton video ini ya karena teman-teman udah tertarik tentu aja tentang budaya Jepang ya teman-teman. Ingin belajar lebih mengenal lagi Jepang itu seperti apa dengan belajar bahasanya. Nah, next kita akan mengenali huruf di dalam bahasa Jepang. Yang digunakan dalam bahasa Jepang ada apa aja sih? Ternyata ada 4 nih teman-teman. Apa yang pertama? Yang pertama ada hiragana, tentu aja. Hiragana adalah huruf inti, huruf yang paling dasar, huruf yang wajib teman-teman hafal adalah hiragana. Aku nggak nakut-nakutin, tapi kalau misal teman-teman nanti belajarnya lompat-lompat, udah belajar lain sebelum hafal hiragana, mungkin bisa. Namun akan teman-teman bisa menemukan beberapa kesulitan dalam belajar nantinya. Untuk itu, aku menghimbau teman-teman untuk kita belajar hiragana dulu sampai hafal, baru kita masuki materi-materi kayak bunpo atau tata bahasa dan kaiwa misal conversation, aisatsu dan sebagainya itu harus tahu hiragananya dulu biar teman-teman lebih mudah, lebih lancar, biar teman-teman nggak bad mood nih, aduh nggak tahu apa-apa gitu. Itu kuncinya teman-teman harus hafal hiragana. Oke, yang kedua ada katakana. Nah, ini dia. Coba teman-teman lihat nih, hiragana, hiragananya kata-kata hiragana sama kata-kata katakana. Ini lihat nih perbedaan teman-teman. Hiragana ini lebih melengkung, lebih halus. Dan katakana ini lebih tegas, lebih tegak ya. Hiragana ini lembut ya, kayak perempuan. Karena emang yang menciptakan hiragana itu emang benar-benar perempuan teman-teman. Di dalam dulu hiragana diciptakan lebih dulu oleh para perempuan, sastrawan, lalu setelah itu diciptakanlah katakana oleh para laki-laki di sana. Nah, gimana cara ngafalnya? Aku dulu ngafalnya kayak, oh, pedang samurai, katana. Oke, katakana tegas kayak laki-laki gitu teman-teman. Ngafalnya gitu. Oke, selanjutnya ada, aduh kanji nih, nightmare kita semua, ketakutan kita semua, tapi nggak boleh takut. Kanji ini sebenarnya asik. Aku dulu juga takut belajar kanji, tapi setelah tahu kalau kanji itu ternyata ada filosofinya. Filosofi kanji itu benar-benar kalau teman-teman nanti belajar, kanji itu benar-benar bentuk dari benda tersebut. Kak, filosofinya seru dan asik. Aku dulu takut, tapi sekarang pas udah kenal kanji jadi kayak, aduh, pengen terus belajar kanji. Oke, yang keempat ada romaji. Nah, romaji ini lebih ke kalau sekarang alternatif teman-teman buat belajar. Kayak misal teman-teman pengen bilang,
teman-teman dari Bandung atau Jakarta. Nah, kata Bandung sama kata Jakarta itu bisa ditulis dengan romaji untuk alternatif belajar. Gitu, teman. Kalau di Jepang juga masih digunakan kok, teman-teman. Itu untuk misal nama-nama kayak judul gitu masih digunakan kok di Jepang romaji itu. Makanya dimasukin di sini di huruf Jepang. Oke, selanjutnya kita next. Nah, ini dia top tier pertanyaan dari teman-teman tentang apa sih bedanya hiragana katakana. Perbedaannya ada di cara penggunaannya, teman-teman. Kalau teman-teman kalau kayak, aduh, bedanya apa cara penggunaannya nih? Yang hiragana, yang pertama, digunakan untuk menulis kata-kata asli Jepang, terutama untuk partikel, akhiran kata kerja, dan kata-kata yang tidak ada kanjinya. Nah, tuh udah lengkap banget hiragana tuh. Semua huruf di dalam bahasa Jepang tuh hampir menggunakan hiragana. Makanya aku, wah ini nyawa teman-teman nih. Belajar hiragana biar nanti nggak bad mood pas belajar. Nah, belajar bentuk hurufnya lebih melengkung dan halus ya, kayak karena penciptanya adalah wanita. Dan katakana digunakan untuk menulis kata serapan dari bahasa asing. Misalnya kata-kata dari bahasa Inggris ya, bener kayak misal bahasa Jepangnya komputer, komputer, kamera, kamera gitu. Nanti tulisnya pakai katakana. Nah, nama-nama luar negeri kayak misal nama-nama luar negeri itu mungkin kayak misal Amerika, nama-nama luar negeri atau misal nama kita nih, nama Budi, Ani yang nama Indonesia banget tuh karena dari Indonesia pakainya katakana. Nah, kenapa nama orang tuh ditulisnya pakai katakana? Karena kadang nama-namanya tuh dari luar negeri gitu, teman-teman. Serta istilah teknis atau ilmiah. Nah, bentuknya hurufnya lebih tajam dan lurus jika dibandingkan dengan hiragana. Seperti yang tadi kita bahas ya, karena yang menciptakan laki-laki tentu kayak lebih berwibawa, lebih tegas gitu. Oke, kita next. Nah, kita bakal mengintip sedikit tentang hiragana. Ini adalah ini chart semua hiragana, teman-teman. Dari yang A sampai yang N. Ini sebenarnya bacanya lebih ke kayak bukan ya teman, kayak aduh kak ini sama ini kok sama ya, bukan teman-teman, ini sebenarnya dibacanya wo nanti, tapi berubah jadi o karena ini ada bintangnya, karena nanti kalau jadi partikel kita bacanya o. Kalau jadi partikel ya teman, khusus jadi partikel bacanya o. Ini juga ini adalah H, tapi kalau jadi partikel jadi wa. Misal ramen wa. Nah, ramen itu yang dibicarain, maka pakai partikel wa. Ramen wa. Nah, itu. Atau rameno tabemas. Karena menjelaskan kayak ramennya dikenai dengan ramennya dimakan gitu. Nanti kita bakal belajar kalau sekarang dijabarin gitu tentu agak bingung ya. Oke. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Contoh pembacaannya kayak Ai bertemu Sakura, Nihon, Sushi, Fuyu, Himawari. Nah, pasti yang paling sering teman-teman jumpai adalah ini. Sushi. Kalau teman-teman makan di mall, misal di Sushi Teh atau Sushi Hiro, pasti sering ya nemuin huruf Jepang yang satu ini karena ya hampir di setiap mall ada merchant dari Sushi. Oke, selanjutnya ada ini modifikasi teman-teman. Kalau teman-teman belajar bahasa Korea, tentu ada modifikasi. Misal kayak huruf ini bertemu huruf ini jadi ini. Ya kan teman-teman, kalau di Korea juga kayak misal huruf L bisa dibaca L, B bisa dibaca P di bahasa Korea. Di Jepang juga iya teman-teman. Kayak ada tenten, ada maro. Kalau tenten tuh lebih kayak lebih keras dan bergetar. Misalnya nanti ada contohnya tentang aja. Kalau Mar tuh lebih deep lagi. Mar tuh lebih deep. Kalau Tenten tuh lebih keras dan bergetar aja. Nah, ada vokal panjang nih. Vokal panjang tentu aja kayak biasa jadi A, I, U, E, U lebih panjang aja. Terus ada su kecil,
yang mendobelkan huruf di depan su kecil. Setelah su kecil, terus ada hurufnya didobelkan, tapi kecuali huruf N. Oke, next. Nah, ini dia contohnya, teman-teman. Ini kan hiragana ki, ki. Tapi karena ada tenten, jadi lebih kelas lagi, jadi gi, kaki, gitu. Terus ini kan ko, jadi g, gu, ko, gu. Terus ini c, karena ada tentennya di z, gozen. Ini juga ko sama go, ini kayak teman-teman, kan jadi g juga. Nah, nanti kita bakal belajar tentang ini setelah kita sambil belajar hiragana di kelas nanti berikutnya. Terus ada maru, ada ini he dip lagi jadi p, he p, ya lebih dip lagi, p kurang. Terus kayak ini h, yang tadi aku jelasin, ini h, kalau dip lagi jadi p, pa, ya, papa ya, itu lebih kayak h jadi p. Terus kalau h dikasih tanda jadi apa? H dikasih tanda jadi b, ini p. Nanti teman-teman bakal paham seiring berjalannya kita belajar tentang hiragana nanti. Ini berlaku juga di katakana kok. Terus ada ho jadi po, sama kayak ha ya teman-teman, ya gitu. Nah, ini ada lagi untuk yang ini, yang vokal panjang. Ini ada o, ho, ini kan ho, dikasih tenten jadi bo, ada huruf, ini huruf hiragana jadi bo si, panjang, bo si, bukan bo si, tapi bo si. Ini juga, ini hiragana ko sama u, jadi ko, kan ko. Ini juga, ini mo, ini hiragana mo ditambah o, sama kan, ini o, imoto, jadi seperti itu teman-teman. Lebih ke kayak misal o ditambah u lebih panjang gitu. Nanti kita bakal belajar lagi. Terus ini, nah ini su kecil di depannya itu mendobelkan huruf setelahnya. Jadi, ini setelah su kecil, ini berarti ini yang didobelin. Ini setelah su kecil, berarti ini juga yang didobelin tuh setelah su kecilnya. Kayak kippu, ini double. Zutto, ini punya yang double, ini juga punya yang double. Ikai, kayaknya yang double ya teman-teman. Jadi mendobelkan huruf setelah su kecil. Nah, kita bakal mengintip juga tentang katakana. Oke. Nah, ini chartnya teman-teman lihat. Sama ya, jumlahnya sama, cuma emang lebih tegas. Kendala teman-teman, kayak kadang ada yang bilang, Kak, kenapa ngafalin katakana susah? Iya. Sebenarnya bukan susah, tapi case yang ada sekarang di semester 3, aku nemuin teman-temanku yang masih kebalik gitu tentang katakana juga, yang masih mereka lupa-lupa. Itu oke, nggak apa-apa teman-teman, karena emang katakana itu lebih jarang digunain, namun nggak sesering hiragana. Makanya kadang mungkin agak terlupakan sedikit. Tapi jadi gimana nih tipsnya biar hafal katakana? Kuncinya klise, hafalin hiragana. Kalau teman-teman udah hafal hiragana, teman-teman bakal kayak menyerap apa ya? Aku dulu juga sampai semester 2 masih kayak kebalik-kebalik gitu. Tentang hiragana masih susah. Tapi setelah hafal, masih katakanlah maaf, aku juga semester 2 masih agak sedikit kebalik-balik dulu. Hafalin katakana, tapi setelah hafal hiragana, aku udah langsung kayak, oke gitu. Karena ada beberapa huruf yang mirip-mirip. Misal kayak K, di hiragana, K-nya tuh bertopi
sementara di sini nggak bertopi. Misal ki itu kalau di hiragana tuh ada dasarnya gini teman-teman, ada kayak garis tanahnya gitu, kayak pohon terus ada tanahnya. Kalau ini kan kayak pohon doang gitu teman-teman. Tapi kayak Hadiki ada kayak garis vertikalnya di sini seperti itu. Jadi beberapa ada huruf yang sama. Jadi tipsnya hafalin hiragana baru bisa katakana. Kalau mau lompat nggak apa-apa. Cuma hafal hiragana adalah cara lebih mudahnya kita buat belajar katakana dan materi-materi yang lain. Gitu. Oke, selanjutnya ada contoh. Ini contohnya ya teman-teman, data koin Kuara ya Tenisu Amerika. Nah, tentu aja kayak misal Amerika nih, yang nama-nama luar negeri seperti itu. Ya, nanti kita bakal belajar, kita cuma mengintip sedikit. Oke, ini sama, Tenten, Maruf, Kopajang, Sukecil sama. Peraturannya masih sama kok teman-teman. Tenten tuh lebih keras, lebih ketar, malu lebih deep, vokal panjang lebih panjang, dan sekecil untuk mendobelkan, kecuali huruf N nanti ya udah pakai huruf N lagi mau doublein gitu. Ini contohnya ya. Oke. Ini fu. Katakanlah fu. Karena jadi bu. Ini ho jadi bo. Terus ya, ini si jadi ji. Ini h jadi pa. Ini he jadi p. Ini hi jadi pi. Sama teman-teman, sama. Peraturannya sama. Kalau teman-teman udah hafal pasti bakal paham kalau ini benar-benar peraturannya sama kayak di hiragana. Oke. Ini contohnya untuk yang Tenten. Maaf, contohnya vokal panjang dan sukecil. Dikatakan gini teman-teman, beda kan? Iya emang beda, ada beberapa huruf yang sukecilnya beda, bukan sukecil yang gini, tapi seperti ini. Dan oh iya, vokal panjangnya tuh biar lupa. Ini ada garisnya. Jadi vokal panjangnya tuh menggunakan garis bukan a i w o. Nah sama sukecilnya udah berubah. Tapi secara peraturannya masih cara tetap bacanya, tata bacanya, cara bacanya masih sama. Cuma bedanya sini dong. Kayak kalau katakana pakai tanda straight, kalau sukecilnya berubah karena sukecil di katakana seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, besok kita bakal belajar lagi. Oke. Itu dulu teman-teman. Dan ini ada bonus tambahan dari bahasa Jepangnya aku. Bahasa Jepangnya aku apa ya? Watashi, boku. Nah, iya benar. Watashi, boku, watakuchi, ore, atashi, sensawashi, uchiware. Bonus aja sih teman-teman, kayak sebenarnya aku di bahasa Jepang banyak, tapi yang digunain watashi ya. Tapi walaupun sebanyak ini, kalau misal lama-lama belajar bahasa Jepang yang based on book ya teman-teman, nanti watashinya tuh udah nggak ada lagi. Jadi kayak tinggal kata kerjanya apa gitu. Karena ya udah belajar empat mata, ya udah nggak perlu kayak watasi lagi, langsung apa yang mau dikerjain gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau misal teman-teman punya pertanyaan, bisa ditanyakan kembali. Nah, semangat teman-teman untuk belajar bahasa Jepang.